Assalamualaikum lur, gimana kabarnya kalian semua? Apakah kalian masih dalam keadaan baik-baik saja? Bertemu lagi bersama saya Dennis Berkam Stay in the Room, yang setelah sekian lamanya saya tidak membuat video dikarenakan adanya kendala teknisi. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang pastinya akan membuat jiwa-jiwa persabunan kalian meronta-ronta. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja cecupkan headsprit, simak cerita yang Singa Joprak merupakan sejarah set dari mantan, dan selamat menonton. Berlatarkan di Amerika, lebih tepatnya di Legok Hangser tahun 1994, kisah akan berfokus pada seorang gadis cantik berparas Tionghoa bernama Eden. Ini dia parasnya. Seperti para remaja komersial pada umumnya yang selalu ingin mencoba sesuatu hal yang baru, entah itu yang hak ataupun yang batil, Eden di sela kesibukannya menjaga toko melakukan sebuah kebangunan kecil, yaitu ngudud atau ngabako. Singkat cerita, poek pun tiba. Eden yang penasaran dengan kebangunan malam pun diajak oleh temannya meminum khamr di sebuah bar. Dengan uang yang pas-pasan, si teman pun memesan 2 gelas khamr. Lalu si bapak-bapak penjaga bar pun berkata, dirasa pria yang menraktirnya itu suka terhadap Eden, si teman pun menyuruh si Eden untuk berbincang dengan pria tersebut. Dengan Eden yang sedikit terparuguh, mereka pun menghampiri pria tersebut. Setelah sekian lamanya mereka berbincang terkait kehidupannya masing-masing, seperti cangcutnya yang karohok, sendal jepitnya yang pegat sebelah, dan yang lain sebagainya, si Eden yang ditinggalkan oleh temannya pun diantarkan pulang oleh pria yang baru dikenalnya barusan. Go home or hang out? No, I'm already in big trouble. Thanks for the ride. Sesampainya di suatu tempat, si pria pun menghentikan mobilnya dan menghampiri seseorang yang berada di dalam mobil yang berhenti tepat di belakangnya. Di saat pria itu keluar dari mobilnya, si Eden pun melihat beberapa seragam seperti seragam Hansip, Ultraman, Power Ranger, Spiderman, Superman, Super Dede, dan masih banyak yang lain. Merasa janggal dan sadar akan seragam yang dikenakan pria itu palsu, si Eden pun merasa curiga dan mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, lalu Sin pun berpindah ke sebuah ladang, yang mana di ladang itu ada seorang serif dan seorang bapat-bapat yang sedang melihat seorang wanita yang terbujur kaku di dalam sebuah lubang. Tak berapa lama kemudian datanglah seorang kepala serif yang kita panggil saja Robert, yang menanyakan apa yang terjadi di tempat itu. You from the marshal's office? Okay with you if I take a look? Fine with me. Oh, sir. And you live alone? Dengan terpararuguhnya, si Robert ini langsung mendor mereka berdua hingga akhirnya mereka berdua pun ngajongkeng tewalah kaya. Not yet. I was just... Dan bisa kita simpulkan bahwasannya si Robert ini adalah salah satu oknum di antara sekian banyaknya penegak hukum yang tidak jujur. Kembali lagi kepada si Eden, yang mana ternyata si Eden ini dibawa ke sebuah tempat, lebih tepatnya istilah kata tempatnya para wanita pengencrud. Atlanta. Lalu kita diperlihatkan lagi pada si Robert yang ditemani oleh seorang pria yang bernama Bob. Ini dia bebenguknya, yang ternyata selain kepala serif, si Bob ini adalah seorang pemimpin dari rumah pengencrudan tersebut. Eden's Garden. A lofty name for some taxidermy in Las Cruces, New Mexico. Hari demi hari si Eden lalui di tempat tersebut hingga sampailah pada waktunya si Eden dan teman sekamarnya yang bernama Leha mendapat orderan ke suatu tempat. You and Eden put on that shit and go with them. Go.
Sesampainya di tempat tersebut yang bisa kita ketahui ternyata tempat itu adalah tempat pembuatan film ah. Beda halnya dengan si Leha yang sudah hatam dengan jobnya tersebut, si Eden yang baru pertama kali melakukan hal itu pun merasa takut, kareeng, dan lain sebagainya. Tapi ya mau bagaimana lagi, si Eden pun hanya bisa manut-manut saja. Setelah pekerjaannya selesai, si Eden yang merasa ternodai dan merasakan sakit di sekujur tubuhnya pun hanya bisa nangis ngagenggeik. Sebagai seorang teman yang mengalami nasib yang sama, si Leha pun hanya bisa menenangkan si Eden. Di keesokan harinya, si Eden pun mendapatkan orderan untuk yang kedua kalinya. Smile all the time. Sick and tired of dealing with. Di saat si Eden menservis kliennya yang sudah tua bangka itu, si Bob pun menunggunya. Di saat sedang nikmat-nikmatnya, si Bob pun mendengar teriakan tua bangka yang diservis oleh si Eden. Dirasa ada yang tidak beres, si Bob pun bergegas untuk mengeceknya. Dan benar saja, si Eden yang tidak ingin ternodai oleh tua bangka itu pun menggigit sosis tua bangka itu dan berusaha untuk melarikan diri. Hingga akhirnya si Eden pun sampai di salah satu rumah warga yang terdapat emak-emak yang sedang ngagarosi. You don't want to get mixed up in this. You might get hurt. I'm Maria. Dan akhirnya si Eden pun tertangkap kembali oleh si Bob. It doesn't matter if you scream. They're cowards. Singkat cerita, si Eden yang kembali tertangkap pun dibawa kembali ke markas. Lalu si Robert yang mengetahui kejadian itu pun langsung memarahi si Bob, dan disinilah terkuak fakta bahwasannya si Bob ini adalah anak dari si Robert. I am, Bob. Yeah, well, that better become much more as a sheep. You know, if I want. Merasa kesal dengan kelakuan si Eden, si Bob pun menghukum si Eden dengan cara merendam si Eden dengan es batu. Keesokan harinya, si Eden yang terbebas dari hukumannya pun terlihat sedang mengobrol dengan si Leha. 2 years ago, Bella tried to get one of the right. Oh, I'm recently noticing so much the whole thing. She became bonds. She got my ring. Tidak berapa lama datanglah seorang penjaga yang menghampiri mereka berdua dan menyuruh si Leha untuk ikut dengannya. Okay, hold on. Let me just finish. No. Entah apa yang terjadi pada si Leha, yang jelas malam pun poek, terlihat si Eden bersama wanita lainnya dipamerkan di sebuah bar. Tak berselang lama seorang bapas-bapas yang terpincut dengan kecantikan dan kejapanesan si Eden pun memilih si Eden untuk mengservis dirinya. Just China. What's your name? Eden. You have nice eyes, Bill. You're so handsome. Setelah semuanya selesai, si Bob beserta anteknya pun kembali membawa mereka semua ke markasnya. Di dalam mobil entah apa yang direncanakan oleh si Eden yang berusaha mencopotkan hak sepatunya. Setelah berhasil mencopotkan hak sepatunya, si Eden pun menyembunyikannya di selangkangannya. Sesampainya di markas, si Eden pun kembali ke kamarnya. Lah, kok ada dua wanita ini? Terus kemana si Leha? Tidak ingin pusing dengan hal itu, si Eden pun mencoba untuk tidur. Dan di saat wanita itu tertidur, si Eden pun terbangun dari tidurnya. Dan ternyata hak sepatu yang dicopotkannya tadi itu untuk mengancam salah satu dari wanita tadi agar mengembalikan cincin miliknya. Dan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Give me my
Mendengar keributan itu, si Bob beserta salah satu penjaga pun menghampiri mereka. Dan ya, si Eden pun harus kembali dihukum oleh si Bob, yaitu dengan cara menyuruhnya menelan cincinnya sendiri. Inside. Come on, let's go. Sebelum si Eden memasuki kamarnya kembali, si Eden pun menawarkan dirinya untuk membantu si Bob dalam urusan transaksi bayar-membayar perbondonan. Karena perlu kalian ketahui, si Bob ini orang yang tidak pandai dalam menghitung dan tidak pandai dalam berbisnis seperti yang sedang dia kerjakan saat ini. Sedangkan si Eden ini tahu betul bagaimana caranya dagang-berdagang, jual-menjual agar bisa mendapat untung yang besar. I can help you. You want to help me? That I don't even know what that means. You always take advantage of you. Who takes advantage of me? Akan tetapi penawaran itu pun ditolak oleh si Bob dan menyuruhnya untuk segera kembali ke kamarnya. Drive me crazy. Get back inside right now. Hingga pada suatu hari si Bob yang mendapat orderan dari para remaja Bangor yang sedang party pun membawa Eden beserta dua wanita lainnya ke tempat itu. You Josh? No, he's not here. More cash, but I can give you half and some coke to hold you over till. Setelah merasa cukup lama bahkan melewati waktu penyewaan, si Bob pun mengajak Eden untuk menagih pembayaran. Will you follow me? You two stay right there. You Josh? Yeah. Where the fuck is my money? Sesampainya di tempat tersebut, si Bob pun langsung menagih pembayarannya. Dan seorang dari remaja itu pun membayarnya. Dirasa bayarannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh si Eden dan temannya pun, si Eden pun berkata, 1,000 because you kept us late. What do you mean? The other guy said. tidak ingin rugi banyak, remaja itu pun dengan porongosnya menolak membayarnya. Akan tetapi, ketengilannya pun harus dibungkam dengan bogeman keras si Bob. Fuck you! How much does he owe me? 300. Give it to her. Setelah selesai dengan semuanya, mereka pun meninggalkan tempat itu. Di keesokan harinya, si Bob yang merasa semalam dirinya terbantu oleh si Eden pun mulai mempercayai si Eden dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Sampainya di suatu ruangan, si Bob pun memberikan tugas dan mengajari si Eden untuk menerima panggilan dari para pelanggan. Dan si Bob pun mewanti-wantikan apabila ada orang yang menanyakan harga, jangan pernah menyebut harganya karena bisa saja itu jebakan dari FBI. You got that? Yeah. Waktu demi waktu, hari demi hari, akhirnya si Eden ini menjadi orang kepercayaannya si Bob. Bahkan saking percayanya si Bob terhadap si Eden, si Bob pun mengajari si Eden untuk mengendarai mobil. You know, we get all these tracking bracelets from the parole. Right, I'm getting sick. Control everything like it's a fucking ant farm. I mean, you're on the ground floor of like Di this. saat berhenti, si Eden pun menawarkan dirinya untuk melamot sosis si Bob. Dan ya, walaupun si Bob ini seorang penjahat, seorang yang berandalan, si Bob ini tidak mau melakukan hal keji seperti itu terhadap si Eden. I'm not one of those motherfuckers. Karena ada pepatah mengatakan sejahat-jahatnya seseorang pasti ada sisi baiknya, dan sebaik-baiknya seseorang pasti ada sisi buruknya. Kembali lagi ke cerita, kita diperlihatkan pada si Robert yang sedang berorasi di depan para juniornya. Nice old gal dumped more dust on Vegas than Chernobyl. That is the best way I can explain illicit trade. Setelah selesai berpidato, si Robert pun dihampiri oleh seseorang yang menanyakan kasus pembunuhan di sebuah ladang yang pernah dilewati oleh si Robert. Dan jelas saja si Robert pun menjawab bahwasannya dirinya tidak pernah melihat ada pembunuhan di situ dan dirinya tidak mengetahui bahwasannya di tempat itu ada perbunuhan. I don't recall being in that area. I'll make sure to give you a ring if anything else springs to mind. Lalu scene pun berpindah lagi kepada si Eden, yang mana si Eden ini sedang menerima panggilan dari seorang yang pastinya orang itu memesan jasa servis di tempat tersebut.
Ketika orang itu menanyakan harganya, si Eden pun merasa bimbang antara harus memberitahunya atau tidak. Kalau diberitahu, nanti kalau ketahuan saya akan dihukum. Kalau tidak diberitahu, ini kesempatan yang bagus buat saya. Dan dengan rasa yang diselimuti rasa takut, si Eden pun mengatakan harganya. Sorry, it's 600. Di keesokan harinya, si Bob pun mengajak si Eden untuk menemui si Robert di sebuah danau. Sampainya di sana, mereka pun diajak oleh si Robert untuk menemaninya memancing. Selama di atas perahu, si Robert pun terus saja menceramahi si Bob. Si Bob yang merasa kesal dengan ocehan itu pun langsung beranjak dari tempat duduknya, membokong dan memukul mastaka si Robert yang notabene si Robert ini adalah bapaknya sendiri. Hingga akhirnya si Robert pun ngajongkeng henteu walakaya. Oh, got one. The trouble to gut him. Shut the fuck up! Setelah puas melakukan semua itu, si Bob pun mengajak si Eden untuk mendatangi rumah temannya. Sesampainya di sana, si Bob pun disambut hangat oleh temannya tersebut, yang mana temannya ini bernama Elem. You got light? It's on the stove. Oye, Calvo, vi, tráete a la pelada. What, you burn yourself? Di saat si Eden melihat tato yang ada di tangan si Elem, si Eden pun teringat bahwasannya si Elem ini adalah seseorang pria yang membawa dirinya di dalam bagasi mobil. Can I use your bathroom? Yeah, it's down the hall. Sampainya si Eden di kamar mandi, si Eden pun merasa penasaran dengan kamar-kamar yang ada di tempat itu. Lalu si Eden pun mulai melihat-lihat kamar itu satu persatu, dan tanpa diduga si Eden pun bertemu lagi dengan temannya, si Leha, yang mana si Leha ini sedang dalam keadaan hamil tua. Just be quiet. Shh. Over here. You look different. Did it happen? Setelah selesai dengan urusannya, si Bob pun mengajak si Eden untuk kembali ke markas. Di dalam perjalanan, si Bob pun ditelepon oleh anak buahnya yang mengabarkan bahwasannya anak buahnya yang bernama Ipan telah berkhianat kepada mereka semua. Sesampainya si Bob di markas, si Bob pun menyuruh mereka semua untuk segera berkemas dan untuk sesegera mungkin meninggalkan tempat itu. Beda halnya dengan para wanita lain yang diangkut di dalam truk, si Eden diajak oleh si Bob ke rumahnya terlebih dahulu. Crying over. Anyway, Merasa dirinya mempunyai kesempatan untuk kabur, si Eden yang melihat ada pipa yang selalu digunakan oleh si Bob pun berinisiatif untuk menyemprotkan semprotan serangga ke dalamnya. Di saat si Bob menyedot pipa tersebut, si Bob pun merasakan keripuhan yang sangat amat luar biasa, sampai akhirnya si Bob pun tertidur untuk selama-lamanya. Belum meninggalkan rumah si Bob, si Eden pun menyempatkan diri untuk mengambil 2 buah suntikan. Singkat cerita, si Eden yang masih mempunyai misi untuk menyelamatkan si Leha pun mendatangi kembali rumah si Elem dengan tujuan untuk menebus si Leha. I want to buy Priscilla. Akan tetapi, uang yang dibawanya tersebut tidaklah cukup untuk menebusnya. That's not enough. Dengan sedikit bernegosiasi, akhirnya si Elem pun memperbolehkan si Eden untuk menemui si Leha tanpa harus membawa si Leha pergi. Alright, you can see her for 5 minutes, but then you gotta go. Dan tanpa si Elem sadari, si Eden yang berada tepat di belakangnya pun langsung mengambil 2 buah suntikan yang berada tepat di balik celananya dan langsung mencocokkannya.
Setelah si Elem terbujur kaku, si Eden pun bergegas membangunkan si Leha dan mengajaknya pergi. Akan tetapi, si Leha yang teringat dengan bayinya pun tidak ingin pergi tanpa membawa bayinya. Lalu si Eden pun menjelaskan bahwasannya bayinya tersebut telah dijual oleh si Elem. Dan tanpa berlama-lama lagi, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Oma. Tamat, ending yang sangat membegukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini, janganlah melakukan hal yang terlalu bodoh karena itu akan mencelakakan diri kalian sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.